Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dewi Indri Isnianda dari Lokal 4B Akuntansi dengan NIM 12470320073. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah studi hadis dengan dosen pengampu Ibu Yasir Hayati SSY MH. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu hadis qudsi dan juga hadis marfu. Berikut penjelasannya. Nah, penjelasan dari hadis qudsi adalah hadis yang keluar dari perkataan Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Tuhannya tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Selanjutnya, kedudukan hadis qudsi. Hadis qudsi memiliki kedudukan di antara Al-Quran dan juga hadis nabawi, yang dimana terdapat perbedaannya. Kalau Al-Quran sendiri, lafaz dan maknanya dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan hadis nabawi, lafaz dan maknanya dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau hadis qudsi sendiri, maknanya dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, namun lafaznya dinisbatkan melalui perkataan Rasulullah. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara hadis qudsi dan juga Al-Quran. Ada 3 perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Yang pertama, Al-Quran haram disentuh bagi orang yang memiliki hadas besar maupun hadas kecil, sedangkan di hadis qudsi tidak ada larangan. Nah, yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril menjadi perantara antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, orang yang mengingkari perintah di Al-Quran akan disebut sebagai orang yang kafir, sedangkan di hadis qudsi itu tidak ada. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang hadis marfu. Hadis marfu ialah hadis yang disandarkan secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perbuatan, perkataan, takrir, maupun sanadnya muttasil. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam hadis marfu. Menurut dari definisi, hadis marfu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu hadis marfu qauli atau hadis ucapan. Hadis ini menjelaskan tentang ucapan yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW lalu diriwayatkan dari sahabatnya sendiri. Nah, contoh dari hadis marfu qauli ini yaitu An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan itu bergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Yang kedua yaitu hadis marfu fi'li atau hadis perbuatan. Hadis ini diriwayatkan oleh para sahabat secara tegas menjelaskan bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya. Contoh dari hadis marfu fi'li ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang dinilai sahih oleh Al-Albani yaitu dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, tangan kanan Rasulullah SAW digunakan untuk bersuci dan makannya, sedangkan tangan kiri beliau digunakan untuk membersihkan diri setelah buang air atau istinja dan hal-hal kotor lainnya. Yang ketiga yaitu hadis marfu takriri atau hadis persetujuan. Hadis ini menjelaskan secara tegas bagaimana perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Rasulullah, namun Rasulullah SAW tidak bereaksi untuk menolaknya. Dalam artian lain, diamnya Rasulullah ialah menyetujuinya. Contoh dari hadis marfu takriri ini yaitu tentang diperbolehkannya memakan daging kelinci.
Sebagaimana dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah dikejutkan oleh seekor kelinci di lembah Maru Az-Zahron. Orang-orang pun berusaha mengejar dan menangkapnya hingga mereka kelelahan. Kemudian aku berhasil menangkapnya, lalu kuberikan kepada Abu Thalhah dan ia menyembelihnya. Kemudian Abu Thalhah mengirim bagian paha atau 2 paha belakang kelinci tersebut kepada Nabi SAW dan beliau pun menerimanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5535 dan Muslim nomor 1953. Yang keempat yaitu hadis marfu al-wasfi. Hadis marfu al-wasfi ini yaitu hadis yang secara tegas menjelaskan tentang riwayat sahabat tentang ciri fisik dari Rasulullah SAW. Nah, contoh dari hadis marfu al-wasfi ini yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah itu tidak terlalu tinggi ataupun pendek. Kulitnya pun tidak putih dan tidak pula terlalu hitam atau sawo matang. Rambutnya tidak keriting kaku ataupun tidak pula lurus jatuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang macam-macam hadis marfu berdasarkan pengertiannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam hadis marfu berdasarkan kejelasan redaksinya. Berikut macam-macamnya. Hadis marfu yang ditinjau dari kejelasan redaksinya terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, hadis marfu sori atau nyata. Hadis marfu sori ini secara tegas menjelaskan tentang perbuatan, perkataan, ataupun ketetapan yang berasal dari Rasulullah SAW. Lalu yang kedua yaitu hadis marfu hukmi atau secara hukum. Hadis marfu hukmi ini merupakan hadis yang lafaznya berasal dari sahabat. Namun kenapa dikatakan hadis marfu? Karena perkataan sahabat tersebut bersumber dari Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang hadis marfu dan juga hadis qudsi. Kesimpulannya yaitu hadis qudsi merupakan hadis yang lafaznya keluar dari Rasulullah SAW namun dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis marfu lafaznya dikeluarkan oleh sahabat namun dinisbatkan kepada Nabi SAW. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.